Bab 642. Anggota keluarga kerajaan. Mata Ken Kokian dipenuhi dengan keputusasaan dan rasa menyalahkan diri sendiri yang kuat ketika dia melihat lawannya menamparkan ke arah kepalanya. Jerry yang telah memintanya untuk secara diam-diam melindungi Lacey Kin dan Yumi Kin, tetapi sekarang, dia tidak hanya gagal melindungi mereka, dia bahkan kehilangan nyawanya sendiri. Dia sudah tahu betapa kuatnya orang tua berpakaian biasa keluarga Sue ini ketika dia menyelamatkan Lacey Kin dan Yumi Kin sebelumnya. Dengan tamparan ini, dia hanya bisa mati. Bahkan jika dia mati, dia masih harus mengingat pria tua berbaju biasa yang telah membunuhnya dengan jelas, dan menunggu sampai kehidupan berikutnya untuk membalas dendam. Orang tua berbaju biasa itu mengayunkan telapak tangannya seolah-olah membawa kekuatan langit dan bumi, bukan karena kata-kata Ken Kokian membuatnya marah. Sebaliknya, dia merasakan bahwa orang yang bisa membuat Ken Kokian sebagai bawahannya pasti memiliki latar belakang yang sangat menakutkan, dan satu-satunya cara untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan adalah dengan membunuhnya. Dia tidak hanya ingin membunuh Ken Kokian, tetapi juga membunuh Lacey Kin dan Yumi Kin yang di dalam kamar pribadi. Siapapun yang mungkin mengungkapkan apa yang telah terjadi hari ini, dia harus membungkam mereka. Telapak tangannya akan mendarat di kepala Ken Kokian, tapi saat itu, aura yang sangat mengerikan mendekat ke arahnya dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam sekejap, pria tua berpakaian biasa itu tiba-tiba merasakan bulu kuduk di sekujur tubuhnya berdiri. Dia bahkan membatalkan niatnya untuk membunuh Ken Kokian, dan dengan keras memaksa dirinya untuk mengumpulkan kekuatannya dan berbalik dengan ayunan telapak tangannya. Boom! Tetapi saat dia berbalik, dia melihat seorang pemuda berusia 26 atau 27 tahun, yang menyerang ke arahnya dengan tinju dengan niat membunuh. Tinju lawan mendarat tepat di telapak tangan pria tua berpakaian biasa itu. Krak krak krak. Segera setelah itu, tulang-tulang jatuh seperti kacang ke tanah. Hampir pada saat yang sama, tubuh pria tua berpakaian biasa itu terbang seperti layang-layang dengan tali yang putus. Boom! Dengan ledakan keras, pintu kamar pribadi itu dibanting langsung ke dalam kamarnya oleh tubuh pria tua berpakaian biasa itu. Dan saat lelaki tua berpakaian biasa itu jatuh ke tanah, nyawanya langsung hilang. Lengan yang baru saja dia ulurkan, benar-benar hancur dan meledak. Kak Jerry. Ken Kokian terus membuka matanya dan menyaksikan dengan matanya sendiri bayangan lelaki tua berpakaian biasa itu dikirim terbang dengan satu pukulan oleh Jerry Yang, dan wajahnya segera dipenuhi dengan kegembiraan. Karena kegembiraan itu, air matanya mengalir keluar. Kak Jerry, cepat selamatkan kakak ipar. Ken Kokian tidak peduli dengan lukanya sendiri dan buru-buru menunjuk ke dalam kamar pribadi dan berkata. Hanya saja, dia terluka terlalu parah dan sudah memaksakan diri untuk bertahan, tubuhnya langsung jatuh ke tanah saat dia mengucapkan kata-kata itu. Siapa? Di dalam kamar pribadi, Maxue, yang hendak bergerak ke arah Lacey Kin dan Yumi Kin, bahkan belum menyentuh kedua wanita itu ketika dia melihat sesosok tubuh berlumuran darah terbang ke dalam kamar pribadi bersama dengan pintu dan segera berteriak dengan marah. Lacey Kin dan Yumi Kin juga tertegun, tetapi sesaat kemudian, sosok yang tidak asing lagi berjalan menuju kamar pribadi itu. Saat mereka melihat Jerry Yang, kedua wanita itu, Lacey Kin dan Yumi Kin, secara bersamaan menangis. Baru saja, mereka telah lama ketakutan konyol saat mereka melihat Ken Kokian, yang diam-diam melindungi mereka, dipukuli. Mereka bahkan telah membuat keputusan untuk menggigit lidah dan bunuh diri. Mereka mengira bahwa mereka akan mati hari ini, tetapi yang mengejutkan mereka, tepat pada saat ini, Jerry yang tampak seperti dewa perang dari surga yang menginjak awan keberuntungan 7 warna dan menemukan mereka. Pada saat ini, Maxue akhirnya merasa takut ketika dia juga menemukan bahwa sosok yang menabrak pintu itu sebenarnya adalah pengawalnya sendiri. Bahkan pengawal di sampingnya pun tidak dapat bertahan dan hidup matinya tidak diketahui, apalagi dirinya sendiri. Hanya saja, pria di depannya masih terlalu muda, bukan? Bagaimana dia benar-benar mampu mengalahkan pengawalnya? Nak, siapa kamu? Beraninya kamu merusak perbuatan baik tuan ini? Meskipun Maxue terkejut,
dia hanya sedikit takut. Bagaimanapun juga, dia adalah anggota keluarga Sue, dan di tempat kecil seperti Jiangsu, seberapa besar kemungkinan bisa bertemu dengan orang dengan latar belakang yang kuat. Jadi meskipun pengawalnya telah terbunuh, dia tidak takut sedikit pun. Jerry yang hanya memandang Maxue dengan ekspresi acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang melihat orang yang sudah mati, lalu berbalik dan berjalan ke arah Lesikin dan Yumikin. Suamiku. Ketika Lesikin melihat Jerry Yang, dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya dan segera melompat ke pelukan Jerry Yang, menangis dengan keras, "Maafkan aku salah, aku seharusnya tidak meragukanmu, aku seharusnya tidak marah kepadamu. Aku seharusnya tidak datang ke tempat seperti ini." Yumikin juga memiliki keinginan untuk melompat ke pelukan Jerry Yang, tetapi kakaknya masih ada di sini, jadi meskipun dia memiliki keinginan untuk melompat ke pelukan Jerry Yang, dia harus menahannya. Dia juga menyeka air matanya diam-diam di samping, dan ketakutan sebelumnya benar-benar hilang. Jerry yang memeluk Lesikin dengan erat dan berkata selembut mungkin, "Dengan adanya suamimu, tidak ada yang bisa melukai sehelai pun rambutmu." Setiap kali Lesikin menangis, Jerry yang merasakan seperti hatinya terpelintir pisau. Dia mencintai wanita ini dan tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya. Yang berani menyakiti wanita ini, hanya ada satu jalan, yaitu kematian. Maxue juga akhirnya mengerti bahwa itu adalah suami Lesikin yang telah tiba. Namun dia tidak takut sedikit pun, sebaliknya dia berkata dengan ekspresi arogan di wajahnya, "Nak, kamu berani membunuh orang-orangku, aku sangat marah. Jika kamu meninggalkan istrimu sekarang dan pergi, aku akan melupakannya. Kalau tidak, kamu pasti akan menyesal telah datang ke dunia ini." Hanya ketika dia mendengar suara Maxue, Jerry yang melepaskan Lesikin dan berbalik untuk melihat Maxue sekali lagi. Ketika tatapan Jerry yang bertemu dengan tatapan Maxue, Maxue tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar. Dia hanya merasakan hawa dingin yang menusuk langsung mengalir dari ujung tulang belakangnya ke atas kepalanya. Mata Jerry yang berwarna merah darah, sama sekali tidak seperti mata manusia, tapi mata iblis. "Jangan khawatir, orang yang akan menyesal telah datang ke dunia ini hanya kamu." Jerry yang berkata dengan niat membunuh. Pada saat ini, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar di luar, dan beberapa wajah yang tidak asing lagi masuk satu persatu. "Tuan Yang, apakah Anda baik-baik saja?" Itu adalah Alfredo Han dan Yoshua Guan, yang datang dengan ahli dari keluarga masing-masing. Jerry yang tidak menanggapi, tetapi berbicara, "Atur agar seseorang membawa Ken Kokian ke rumah sakit terlebih dahulu." "Iya." Yoshua Guan buru-buru menjawab. "Kalian pulang dulu, serahkan sisanya padaku." Jerry yang memandang Lesikin lagi dan berkata, tidak memberi Lesikin kesempatan untuk menolak, dia memerintahkan lagi, "Aturlah ahli untuk mengantar istriku pulang." "Iya." Alfredo Han buru-buru menjawab. Lesikin dan Yumikin sama-sama khawatir, tetapi setelah melihat ratusan orang datang, mereka sedikit lebih lega. "Suamiku, aku akan menunggumu di rumah," kata Lesikin sebelum dia pergi dengan Yumikin. "Aku tidak menyangka kalau kamu adalah preman lokal, tidak heran kamu berani bersikap sombong." Meskipun Alfredo Han dan Yoshua Guan membawa banyak orang, Maxue tidak takut sedikit pun. Sebaliknya dia menatap Jerry yang sambil tersenyum dan berkata, "Meskipun kamu memiliki lebih banyak orang, lalu kenapa? Bunuh." Jerry yang tidak repot-repot berbicara omong kosong kepada Maxue dan langsung memberikan perintah. Saat Maxue menetapkan pikirannya pada Lesikin dan Yumikin, nasibnya sudah hancur. "Iya." Yoshua Guan dan Alfredo Han buru-buru menjawab, dan kemudian mereka berdua memberi perintah, dan lebih dari 10 ahli langsung mengepung ke Maxue. Pada saat itulah Maxue menyadari bahwa Jerry yang benar-benar akan membunuhnya. "Aku adalah anggota keluarga kerajaan Sue, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku, seluruh Jiangping akan dikuburkan bersamaku." Maxue meraung dengan marah, mencoba menggunakan statusnya untuk mendorong Jerry yang kembali. Hanya saja, bagaimana dia bisa tahu bahwa beberapa saat yang lalu,
Sharon Sue, yang juga menyebut dirinya anggota keluarga Sue, baru saja melakukan kontak dengan Jerry Yang. Alfredo Han dan Joshua Guan sama-sama sedikit terkejut setelah mendengar pihak lain mengumumkan dirinya sendiri dan mata mereka penuh dengan cemoohan. Tuan Yang, dia adalah anggota keluarga Sue, apakah masih ingin bergerak? Alfredo Han bertanya dengan serius. Bunuh. Jerry yang tidak ragu-ragu sama sekali. Bersambung.